Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, selamat tahun baru. Mari kita menerima firman Tuhan menjadi dasar khotbah di minggu sesudah tahun baru hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 10 hingga ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan yang telah memperkenankan kita hidup dan dapat beribadah kepadanya di minggu pertama di tahun baru 2025 ini. Dan firman Tuhan hari ini memberangkatkan kita menjalani tahun ini dengan seruan agar kita selalu bersukacita karena Tuhan telah membebaskan dan menebus umatnya. Itulah ajakan Tuhan kepada Israel di zaman Yeremia ini. Ketika itu Israel sudah sangat berdosa. Kondisi masyarakat terutama hidup keagamaan mereka sangat memalukan. Karena dosa yang begitu besar, maka Tuhan melalui Nabi Yeremia mengancam akan menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Namun saudaraku, setelah itu Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali keadaan mereka. Karena di ayat 3 Tuhan mengatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Karena itulah saudaraku, bila Israel mau bertobat, maka Tuhan akan menghapuskan dosa mereka. Dan Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem ayat 8. Dan di ayat 8b dan 12 hingga 14, Tuhan berjanji akan memberi mereka masa depan yang cerah, yang baik. Perkabungan mereka akibat hukuman itu akan Tuhan gantikan dengan sukacita dan sorak-sorai. Ayat 13. Karena itulah mereka diajak bersukacita. Karena Allah kita bukanlah Allah yang selalu menghukum. Tetapi Allah kita adalah Allah yang lebih suka mengampuni daripada menghukum. Dan Dia adalah Allah yang pasti mau membebaskan dan menyelamatkan umatnya dari semua derita, dari semua pergumulan, dari semua masalah yang menghimpit umatnya. Seperti topik minggu ini. Itulah dasar sukacita kita. Saudara-saudaraku, itulah juga menjadi pegangan bagi kita menjalani tahun 2025 ini. Memang kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tahun baru dan masa depan adalah sebuah misteri. Tetapi yang pasti, dunia kita sudah dikuasai dosa. Dan hidup ini menjadi hidup yang penuh penderitaan. Pasti, siapapun dia akan menghadapi jalan yang terjal, menghadapi pergumulan, kesulitan, masalah, rintangan, dan lain-lain. Itu pasti. Tentu, ini bisa membuat kita ragu-ragu, bahkan mungkin takut melangkah ke depan. Bahkan mungkin ada orang yang sudah menyerah sebelum masuk perang. Saudaraku,
Itulah yang akan terjadi bila kita fokus pada masalah kita. Bila kita di kantor punya bos yang galak, yang suka melecehkan, kita pasti takut setiap masuk kantor, bukan? Sama dengan anak-anak yang pasti akan tidak suka pulang ke rumah bila dia punya ayah atau ibu yang galak, yang kasar, yang suka memukul. Tetapi sebaliknya, bila kita punya bos, bila kita punya rekan kerja yang asik di kantor, kita akan selalu rindu dan mau cepat-cepat masuk kantor, bukan? Dan bila kita punya ayah dan ibu yang penuh kasih, anak-anaknya akan selalu ingin segera kembali ke rumah, bukan? Karena itulah hari ini Tuhan mengajak agar kita mau mengubah fokus kita. Jangan fokus pada dunia yang kejam. Jangan fokus pada hidup yang penuh tantangan. Itu akan membuat kita bisa ciut. Kita akan enggan melangkah ke depan. Tetapi sekarang, mari fokuskan hatimu, fokuskan pandanganmu kepada Allah yang tidak hanya suka mengampuni, tetapi Allah yang asik, yang terus bekerja, yang mau menjadi sahabat kita, yang mau membebaskan, yang mau menyelamatkan, yang mau memulihkan kita dari semua hal-hal yang menyesakkan, yang memberatkan, yang menyusahi kita. Karena itulah, walau kita manusia ini selalu melawan Allah, tetapi Allah mau memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia yang mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia berdosa seperti kita ini. Dan Yesus itu telah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Itulah Tuhan kita. Dan di epistel tadi, kita sudah diberi jaminan bahwa Tuhan Yesus telah datang menjadi terang bagi dunia, bagi kita, untuk mengusir segala kegelapan hidup akibat dosa kita. Kita tahu, saudaraku, penderitaan, pergumulan, beban-beban berat bisa membuat hidup kita penuh kegelapan. Tetapi semuanya itu akan diusir oleh Yesus, terang dunia itu. Bahkan dari kuasa dosa dan dari kuasa iblis pun kita telah dilepaskannya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Apalagi dari masalah dan derita hidup yang kecil ini. Itu pasti. Tuhan Yesus pasti sanggup dan pasti mau membebaskan dan memulihkan kita. Dan Tuhan Yesus punya cara yang ajaib, punya mujizat untuk membebaskan dan memulihkan kita. Apa, saudaraku, apa yang Tuhan janjikan di ayat 13 dengan mengatakan, "Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka." Itu juga akan terjadi atas kita hari ini dan tahun ini. Bahwa semua yang memberatkan, semua yang membuat kita bersedih atau menderita, Tuhan Yesus pasti mau mengubahkannya, memulihkannya menjadi sukacita. Karena itu, saudara-saudaraku, yang perlu sekarang apa yang harus kita lakukan di tahun ini? Yaitu, pertama, jangan lupa untuk bertobat. Jangan lupa untuk bertobat. Memang kita tidak akan luput dari dosa. Tetapi kita telah diberi jaminan bahwa Allah di dalam Yesus pasti mau mengampuni kita, asalkan kita mau terbuka mengaku dosa dan memohon ampun. Artinya, jangan jadikan dosa menjadi kebiasaanmu. Bila berdosa, teruslah bertobat. Dan yang kedua, sama seperti khotbah saya di akhir tahun kemarin, mari bermimpilah besar, sebesar-besarnya. Buatlah perencanaanmu dengan sebaik-baiknya. Lalu bekerjalah dengan sekeras-kerasnya. Dan sesudah saudara melakukan semua yang saudara bisa, mari serahkanlah sepenuhnya ke tangan Allah yang sudah datang di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan akan membuat itu terjadi, menjadi terwujud. Dia akan bertindak membuat itu menjadi nyata. Dan lihatlah, mujizatnya akan terjadi dalam hidupmu. Dan yang terakhir, teruslah berharap pada Tuhan. Terutama ketika kita terpuruk.
Ketika hidup kita berada di level terendah, saudaraku, jangan berputus asa. Tetapi tetaplah berharap pada Tuhan Yesus yang selalu siap dan bersegera untuk membebaskan, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan kita. Pengharapan seperti itulah yang sangat kita butuhkan menjalani tahun ini. Karena pengharapan itu membuat kita tidak pernah putus asa. Pengharapan itu membuat kita tidak mau terkubur oleh penderitaan. Orang yang berpengharapan akan selalu mau bangkit. Sehingga tidak peduli berapa kali kita gagal. Tidak peduli berapa kali kita terpuruk. Tidak peduli berapa kali kita kalah. Itu tidak penting. Tetapi yang penting adalah berapa kali kita mau bangkit kembali. Berapa kali kita mau berusaha lebih keras lagi. Pengharapan seperti itu yang membuat kita bisa tetap tertawa walau semua orang sudah menangis. Pengharapan seperti itu yang memampukan kita bisa tetap bangkit walau semua orang sudah tergeletak. Lalu pertanyaannya, dari mana pengharapan itu akan muncul? Yaitu bila kita tahu pasti bahwa kita punya Allah yang sudah datang dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selalu siap sedia untuk membebaskan, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan kita dari segala keadaan dengan caranya yang ajaib. Bila kita tahu pasti kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita dan yang mampu melakukan hal mustahil, yang mampu melakukan mujizat bagi kita. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil, maka kita akan memiliki pengharapan itu. Karena itu saudaraku, walau tahun 2025 ini tahun yang penuh misteri, walau penuh segala macam tantangan dan rintangan, mari jalanilah dengan langkah yang pasti dan yang mantap. Karena Tuhan menyertai kita yang pasti mau dan mampu membebaskan, menyelamatkan dan memulihkan kita dari segala keadaan. Tetapi tetaplah bertobat. Tetaplah menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan dan tetaplah bersandar pada Tuhan. Dan tetaplah berharap pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Sehingga walau tahun 2025 dan masa depan ini penuh misteri atau rintangan dan tantangan, kami tetap akan melangkah dengan pasti dan mantap. Karena kami tahu bahwa Tuhan dalam Yesus Kristus pasti akan membebaskan, akan menyelamatkan dan memulihkan kami dari segala keadaan. Karena itu Tuhan, kami akan bekerja, berusaha sebaik-baiknya. Tetapi semuanya itu akan kami serahkan hanya ke tangan Tuhan, agar Tuhan yang membuatnya berhasil. Hanya penyertaan-Mu yang selalu kami andalkan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, tuntunlah kami dengan Roh-Mu, sehingga sepanjang tahun ini kami selalu menyukakan hati Tuhan. Kami menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, berikan kami hati yang rela, agar kami mau mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu melalui hidup keseharian kami. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan juga studi kami. Berkati jugalah kesehatan kami. Kami memohon ya Tuhan, berkati jugalah pimpinan HKBP bersama semua proses yang baru, agar melalui mereka semangat penginjilan di HKBP semakin membara dan transformasi di HKBP bisa terwujud dengan nyata. Kami mohon juga, berkatilah bangsa dan negara kami, juga semua pemimpin kami dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, agar melalui mereka Indonesia bisa mencapai Indonesia emas. Indonesia tetap kokoh dalam persatuan, semakin sejahtera dan semakin penuh dengan damai. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, andalan dan gunung batu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.